agama yang mengajarkan sesuatu di luar fitrah seperti itu. Nah, titik itulah yang menciptakan sebuah kompromi yang akhirnya menghancurkan peradaban Islam. Yaitu apa? Kalau ajaran ini benar, tapi akhirnya membuat orang menjadi terlena dalam kegilaan, maka satu-satunya jalan itu adalah, ayo ikuti jalan itu, tapi harus ada guide-nya, yaitu guru. Nah, akhirnya muncullah sejak saat itu tuh tarekat-tarekat. Di abad ke-12, di abad ke-13 itu muncul tarekat-tarekat. Nah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. 2 tahun sebelum Umar bin Khattab meninggal dunia, di keluarga Nabi itu ada seorang pembantu yang melahirkan seorang anak. Ternyata anak ini adalah anak yang cerdas, dan anak ini adalah anak yang berpikir sangat kritis, sangat dalam, dan sangat filosofis. Namanya itu adalah Hasan. Hasan dibesarkan di Madinah dan menjadi murid bagi banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang tersisa pada waktu itu. Bahkan Hasan juga terlibat dalam beberapa peperangan, terlibat dalam intrik-intrik politik dan sebagainya. Tetapi pada waktu itu Hasan berpikir bahwa apa yang terjadi ya adalah sepenuhnya bagian dari ketaatan, bagian dari kesolehan, yang kemudian mengubah jalan pikirannya itu adalah ketika beliau pindah pada usia 14 tahun ke Basrah, yang kemudian mengganti namanya menjadi Hasan Basri atau Hasan dari Basrah. Nah, di Basrah dia menemukan satu fenomena yang unik, bahwa ajaran Islam di situ dianut oleh masyarakatnya, dianut oleh pejabatnya, dianut oleh gubernurnya, dianut oleh pedagang-pedagang yang ada di sana. Tetapi ajaran Islam sama sekali tidak nampak di sana. Korupsi merajalela, penguasa betapa sewenang-wenangnya, rakyat tertindas dan hidup dalam penderitaan. Para pedagang pada culas. Ini di mana ajaran agama Islam yang benar? Ada ulama, ada, tapi ulama itu sibuk mengumpulkan pengikut dengan cara menuding bahwa ulama itu sesat, ulama kamilah yang benar, dan seterusnya. Dan dalam narasi-narasi itulah akhirnya Hasan Basri menyadari bahwa ulama-ulama itu sebenarnya bukan ulama. Ulama-ulama itu sebenarnya adalah orang yang menguasai ilmu duniawi berupa ilmu tata bahasa, nahwu shorof, ilmu logika fikih, yaitu usul fikih, kemudian ilmu tentang menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan pendekatan bahasa, ya ilmu bahasa juga, ilmu duniawi juga, tapi objeknya adalah sesuatu yang berhubungan dengan agama. Nah, karena yang dimaksud masyarakat itu ternyata adalah sarjana-sarjana yang justru bergelut di ilmu-ilmu duniawi, maka ya wajar ketika peradaban Islam itu menjadi seburuk ini, ketika pertentangan, pertikaian, pergelutan itu tidak pernah berakhir satu sama lain. Ternyata karena apa? Karena Islamnya tidak diajarkan, yang diajarkan adalah ilmu budaya dan tata bahasa Arab yang dianggap sebagai bagian dari ajaran agama Islam. Nah, ajaran agama Islam yang didapatkan oleh Hasan Basri selama dia menjadi pengikut dari sahabat-sahabat Nabi, itu sebenarnya tidak jauh dari bagaimana caranya memelihara akhlak yang baik, memperlakukan orang dengan baik, memaafkan musuh, menghindari permusuhan, menghindari pertikaian, berbuat baik kepada makhluk hidup selain manusia, bagaimana caranya kita mencintai lingkungan alam, bagaimana cara kita berbelas kasih, dan itu semua dirangkum dalam pelajaran-pelajaran tentang bagaimana kita ikhlas, bagaimana kita sabar, bagaimana kita pasrah kepada ketentuan Tuhan, dan bagaimana kita memotivasi diri untuk terus-terusan menjadi manusia yang bermanfaat buat alam semesta. Yang diajarkan Islam kepada dirinya tuh itu. Tapi kenapa yang dipanggil, yang disebut ulama itu adalah orang yang bisa menafsirkan Al-Quran menggunakan ilmu tata bahasa Arab. Jadi dalam pikiran Hasan Basri, gini, ilmu tata bahasa Arab digunakan untuk apa? Untuk bisa memahami Al-Quran. Ilmu Al-Quran digunakan untuk apa? Agar kita bisa mengikuti ajaran-ajarannya. Bagaimana ajaran-ajaran itu? Yang tadi itu, ikhlas, cinta kasih, dan sebagainya. Maka yang disebut ulama itu seharusnya adalah orang yang sudah ada di titik ini. Sudah ada di level menjalankan perintah Quran dan Sunnah. Bukan yang berkutat masih pada bagaimana cara menafsirkan alif lam mim. Itu dalam pikiran Hasan Basri. Makanya sejak saat umur 25 tahunan itu Hasan Basri itu mogok untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan fikih. Kalau kalian mau berislam, maka kalian tuh harus memulai diri dengan keikhlasan, ketulusan. Dan itu dimulainya dari mana? Dari kalian tidak lagi memiliki ikatan terhadap dunia. Dunia boleh saja mengikuti kalian, tapi kalian jangan mengikutinya. Jadi ketika ada orang yang mengejar-ngejar harta, ada orang yang mengejar-ngejar jabatan, ada orang yang berpikir bagaimana cara dia bisa nampak jadi terkenal dan berwibawa di muka orang dan sebagainya, maka itulah yang menjauhkan diri kita dari ajaran agama Islam. Mulai dari hati, mulai dari membersihkan hati dari segala motivasi-motivasi duniawi,
termasuk hal-hal yang seperti itu. Nah, setelah itu baru kita merasakan ketakwaan kepada Tuhan. Makanya Hasan Basri itu berpikir bagaimana caranya kita takut kepada Tuhan, ikhlas kepada Tuhan, bagaimana caranya agar kita takwa kepada Tuhan. Dan takwanya Hasan Basri itu bukan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya, bukan. Itu definisi dari mana? Gak ada. Hasan Basri itu memahami takwa itu adalah kesadaran diri tentang Tuhan karena rasa takut kepada amarahnya. Ya itu saja, seperti itu sajalah. Makanya Hasan Basri kemudian mempertanyakan ini orang-orang yang ngakunya ngajarin Islam tuh, ya dia ngerti fikih, dia tahu Quran, dia tahu sunnah, tapi tetap korupsi. Ada orang yang katanya ngerti fikih, ada orang yang katanya ngerti tafsir, tapi meremehkan orang lain, menghakimi orang lain, bahkan berkata-kata kasar di ruang publik kepada orang lain, dengan percaya dirinya menunjukkan ajaran yang Islam, yang benar tentang Islam itu adalah gini, gini, gini. Sedangkan orang-orang itu sesat, menyesatkan, itu lalu ngomongnya kasar dan sebagainya. Bagaimana ceritanya ajaran agama Islam seperti itu? Itu bukan ajaran agama Islam, itu adalah ilmu duniawi, itu adalah ajaran duniawi. Levelnya baru sampai mempelajari ilmu-ilmu budaya bahasa Arab. Dan pernyataan Hasan Basri ini pada akhirnya diterima oleh banyak orang. Oh iya juga ya. Kan di dalam Al-Quran itu dijelaskan, kalau masyarakat muslim itu bertakwa, maka mereka itu akan sejahtera, mereka itu akan damai, mereka itu akan baik, dan tidak akan ditemukan fakir miskin. Tapi di situ fakir miskin banyak, korupsi banyak, kekerasan banyak, kesewenang-wenangan juga banyak. Tapi masih mengajarkan ajaran agama Islam. Jangan-jangan Islamnya bukan itu, tapi Islam seperti yang diajarkan oleh Hasan Basri. Makanya berbondong-bondong orang mencoba untuk menjadi muridnya Hasan Basri. Tapi Hasan Basri pada waktu itu yang mengajarkan sekedar mengajarkan saja dan tidak mengklaim sebagai pemilik otoritas. Karena otoritasnya hanya Tuhan saja. Dia hanya mengajarkan tentang bagaimana caranya menangis. Hasan Basri itu terkenal dengan tangisannya yang tidak ada hentinya. Ceramah sedikit, ngomong sedikit, nangis. Ceramah sedikit, ngomong sedikit, nangis. Karena hatinya itu sudah benar-benar lembab dengan kasih sayang Tuhan. Jadi segala sesuatu itu cukup mengharukan untuk dirinya, segala sesuatu itu cukup meresahkan untuk dirinya, segala sesuatu itu cukup untuk membuatnya tidak bisa berkata-kata selain dengan air mata yang turun dari matanya. Itu saja. Nah, pengikut dari Hasan Basri yang kemudian menjadi cukup terkenal, bahkan sangat terkenal, itu adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah itu meningkatkan levelnya sampai pada titik bahwa berislam itu sebenarnya sangat sederhana. Pernyataan bahwa kita adalah hamba dari Tuhan, dan Tuhan itu adalah penguasa alam semesta. Dan karena ini kita adalah hambanya, maka kewajiban bagi seorang hamba itu adalah mengabdi kepada tuannya, membuat senang tuannya, itu saja. Jadi Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang hamba dari Tuhan. Maka apapun yang dilakukan Tuhan kepada dirinya, pasrah, menerima, ikhlas, qanaah, udah selesai sampai di situ saja. Bahwa apa yang kita lakukan itu adalah demi Tuhan, bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita karyakan dan kita hasilkan itu sepenuhnya bermotif Tuhan. Dan karena sudah seperti itu, maka tepat disitulah kita akan merasakan betapa besarnya cinta kasih Tuhan. Dan orang yang bisa merasakan cinta kasih Tuhan itu adalah orang yang sudah tidak akan lagi memiliki kebencian. Karena cinta kasih Tuhan itu luas, besar, dan mengalir terus-terusan ke hati manusia. Disadari atau tidak, itu mengalir terus-terusan ke hati manusia. Nah, orang yang merasakan bahwa hatinya itu dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan, itu di dalam hatinya itu sudah tidak mungkin tersisa ruang untuk hal-hal selain cinta kasih. Tidak ada ruang untuk kebencian, untuk kemarahan, bahkan kemarahan atas nama agama. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada kesombongan, tidak ada kebanggaan pribadi, tidak ada ambisi, tidak ada. Ya hanya menikmati kecintaan pada Tuhan dan menikmati hamparan luasnya cinta kasih Tuhan. Seperti itu saja. Dan karena hati manusia itu begitu kecilnya dibandingkan aliran cinta kasih Tuhan yang tidak ada hentinya itu, mengalir terus, maka akhirnya cinta kasih itu akan luber kemana-mana. Jadi Rabi'ah Al-Adawiyah memahami bahwa ketika kita merasakan cinta kasih Tuhan yang tidak terhingga, yang tidak terperi, maka dia akan berbuat baik kepada orang lain. Dia akan menyebarkan cinta kasih kepada orang lain. Karena hatinya sudah terlalu penuh, hatinya sudah terlalu luber, yang tidak lagi bisa ditampung oleh dirinya sendiri. Dia hanya bisa bertahan dengan cara apa? Meluberkan cinta kasih itu kepada manusia yang lain. Maka dia hanya berpikir soal memberikan kemanfaatan, dia hanya berpikir tentang bagaimana cara memberikan kemaslahatan. Dia nggak akan memiliki kebencian, dia tidak akan memiliki keresahan. Dia hanya memiliki cinta kasih yang harus disebarkan terus-terusan kepada manusia. Dan bahkan pada level itu, saking cintanya kepada Tuhan, bahkan tidak ada rasa takut sama sekali. Termasuk ancaman terhadap kematian,
ancaman terhadap neraka sekalipun. Rabi'ah Al-Adawiyah seringkali dikaitkan dengan syair-syairnya yang dalam tanda kutip meremehkan neraka. Dia tidak takut masuk neraka. Ya gak apa-apa. Pertama, saya akan percaya bahwa Tuhan yang Maha Kasih tidak akan menyiksa hambanya yang tunduk takut patuh pada dirinya. Dan seandainya Tuhan benar-benar memasukkannya ke dalam neraka, Rabi'ah mengatakan, saya ikhlas, saya tulus. Karena apa? Yang dilakukan Tuhan kepada saya akan saya terima, karena saya adalah hambanya. Itu saja. Saya mau dimasukkan ke dalam neraka, saya mau dimasukkan ke dalam surga, saya nggak peduli. Karena saya hanya membutuhkan cinta kasih Tuhan yang masuk ke dalam diri saya. Karena saya adalah hamba Tuhan, dan saya tidak memiliki pilihan lain selain mencintainya dan pasrah terhadap apa yang dilakukannya. Ini ada di level yang sebenarnya sebagian kalangan sudah menjadikannya sebagai titik kontroversi. Titik yang ya mungkin ada yang setuju dan tidak setuju. Tapi ini berlanjut. Nah, berlanjut itu sampai pada level Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Halaj. Di mana mereka itu sudah benar-benar dalam tanda kutip tidak lagi bisa mengendalikan dirinya. Cinta kasihnya sudah penuh. Bukan hanya ke hati, masuk ke otak, masuk ke dalam tubuh. Seluruh aliran darahnya sudah dipenuhi oleh cinta kasih. Dan akhirnya lebur. Tidak lagi memahami dirinya siapa, tidak lagi memahami realitas, tidak lagi bisa membedakan mana dunia, mana akhirat. Dia sudah gak bisa membedakan seperti itu. Udah buta, udah gila, udah lebur. Bahkan Al-Halaj itu meninggal dengan cara apa? Dimutilasi sedikit-sedikit. Hidungnya dipotong dulu, lidahnya dipotong dulu, telinganya dipotong dulu, matanya dicungkil dulu. Itu adalah satu yang mengerikan. Tangan kakinya dipotong dulu dengan cara yang mengerikan dan sebagainya. Tapi diriwayatkan bahwa dia itu tenang sekali, senang sekali. Kata-kata terakhir sebelum lidahnya dipotong itu adalah, saya tetap mencintai bahkan kepada orang-orang yang melakukan ini kepada saya. Seperti itu. Jadi bahkan penderitaan yang paling mengerikan sekalipun dia terima. Karena dia memahami bahwa bahkan hal semacam ini itu adalah ditakdirkan oleh Tuhan. Inilah Tuhan yang memberikan saya nasib seperti ini. Dan saya ikhlas saja. Saya menerima itu sepenuh hati. Mau di dunia seperti itu, mau di akhirat diperlakukan seperti apa, saya percaya kepada Tuhan dan saya hanya ikhlas menghamba padanya. Itu. Nah, pada titik inilah kemudian kontroversi itu menjadi semakin besar. Di satu sisi banyak masyarakat muslim yang mengira bahwa ya ajaran Islam yang asli itu yang seperti itu. Yang sepenuhnya spiritual, yang murni tentang keikhlasan, bukan tentang menghakimi tata cara ibadah orang lain, bukan. Tapi yang murni seperti itu. Tapi di sisi lain masyarakat muslim juga berpikir bahwa kalau seperti itu, ya masyarakat jadi gila semua. Dan itu di luar fitrah, dan tidak mungkin ada ajaran agama yang mengajarkan sesuatu di luar fitrah seperti itu. Nah, titik itulah yang menciptakan sebuah kompromi yang akhirnya menghancurkan peradaban Islam. Yaitu apa? Kalau ajaran ini benar, tapi akhirnya membuat orang menjadi terlena dalam kegilaan, maka satu-satunya jalan itu adalah, ayo ikuti jalan itu, tapi harus ada guide-nya, yaitu guru. Nah, akhirnya muncullah sejak saat itu tuh tarekat-tarekat. Di abad ke-12, di abad ke-13 itu muncul tarekat-tarekat. Nah, tarekat-tarekat itu punya pemahaman begini. Kamu pengen kan mendekatkan diri pada Tuhan sampai merasakan cinta kasih yang luar biasa? Oke, tapi harus ada guide-nya. Guide-nya itu adalah kamu ritualnya harus begini, wiridnya harus begini, solawatnya harus begini, mengabdi kepada gurunya begini-begini dan sebagainya. Jadi katanya itu adalah guide-nya. Ini kesalahan fatal. Karena apa? Karena sesuatu yang sebelumnya spiritual. Spiritual itu tidak ada metodologinya. Dan karena itu setiap orang itu bisa menemukan Tuhan dengan cara yang beraneka ragam, berbeda-beda. Gak ada satupun orang yang punya cerita narasi yang sama untuk bisa mendekatkan diri pada Tuhan. Gak ada ceritanya. Tapi sejak saat ada guide-nya itu, nanti kamu sholawatnya begini setiap pagi sekian ribu kali. Nanti kamu wiridnya begini, setiap mau tidur bacakan 33 kali. Nanti kamu begini, nanti kamunya ini begini. Nah, setiap tarekat-tarekat itu berkembang dengan cara-cara seperti itu. Dengan skema-skema yang sama. Dan karena mereka punya skema masing-masing dan ingin menunjukkan bahwa skemanya adalah yang paling bisa mendekatkan diri pada Tuhan, maka mereka mulai menceritakan, tarekat ini menceritakan leluhur saya itu lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Leluhur saya itu bisa membelah bulan, membelah matahari, membelah Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Dan leluhur saya itu bahkan bisa mengancam malaikat Raqib dan Atid, bisa mengancam malaikat-malaikat Zabaniyah, bisa mengancam dan menakut-nakuti Jibril. Ada yang mengatakan leluhur saya, semuanya seperti itu. Karena apa? Ini adalah persaingan dari kelompok-kelompok tarekat untuk menunjukkan bahwa cara kami yang paling benar untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Buktinya apa? Buktinya karomah-karomah dari orang yang menjalankan ritual ini, itu begitu-begitu semuanya tuh. Untuk apa? Untuk mempromosikan
jualannya, yaitu tarekat. Dan dari situlah mulai muncul hal-hal yang lebih menyimpang. Misalkan, ketika mereka dikritik, mereka anti kritik luar biasa. Yang mengkritiknya itu tidak akan mendapatkan berkah dari gurunya. Atau kalau yang mengkritiknya, kamu mau belajar masih seuprit, belajar dulu sana. Kamu mengajinya kurang jauh. Kamu kopinya kurang kental. Kamu mau begadangnya kurang lama. Banyak kan santri-santri yang tarekat tasawuf yang mengatakan seperti itu. Tarekat tasawuf yang asli itu gak mungkin ngomong seperti itu. Karena level terbawah, level paling dasar, pintu gerbang untuk mendekatkan diri pada Tuhan adalah pengakuan bahwa dirinya hamba. Hanya sekedar hamba. Dan karena hanya sekedar hamba, maka tidak mungkin dia menjadi sombong. Jadi kalau misalkan ada kata belajar dulu sana, itu kan ada kesombongan di situ. Mustahil ada tarekat yang seperti itu. Tapi kan ada tarekat yang seperti itu. Nah, itu tarekat yang palsu. Jadi tarekat Alawiyah yang mengajarkan seperti itu, atau ada yang di Kalimantan Selatan yang seperti itu, atau ada yang di Sulawesi Selatan seperti itu, atau ada yang di Jawa Timur, di Jawa Barat bagian selatan yang aneh-aneh yang seperti itu. Nah, itu yang palsu semua. Karena mereka tuh bukan mengajarkan mendekatkan diri pada Tuhan, tapi mengajarkan nanti wiridnya sekian ribu kali dalam sehari, nanti datang ke kuburan ini, nanti kuburannya itu harus kita kasih topping warna-warni, yang hijau ini, yang gini begini, lalu cium, nanti ketemu sama ulama ini, cium kakinya, cium lututnya, cium pundaknya, lutut kaki, dan sebagainya. Yang diajarkan itu adalah yang seperti itu. Bukan bagaimana caranya agar kita menjadi hamba yang baik, bukan. Tapi bagaimana caranya agar kita menghamba kepada guru kita, agar dia memberikan kepada kita ilmu, dan agar ilmu itu bisa kita gunakan untuk membantah orang lain yang ngajinya kurang jauh. Nah, inilah di sini tasawuf pada akhirnya yang awalnya itu sebenarnya sepenuhnya baik atau sepenuhnya itu spiritual berubah menjadi sepenuhnya material. Gara-gara apa? Yaitu gara-gara Al-Halaj. Gara-gara Abu Yazid Al-Bustami yang dia gila, tapi menurut orang itu benar, maka harus ngambil jalan tengah, yaitu harus ada gurunya. Waduh. Maaf. Yang harus ada gurunya, kan begitu. Dan akhirnya apa? Si guru-gurunya itu memiliki otoritas lebih. Bahkan mengaitkan dirinya itu dengan keistimewaan, dengan karomah yang luar biasa. Begitu, akhirnya apa? Peradaban Islam runtuh karena logikanya nggak jalan, kemudian hal-hal yang jahat itu justru malah disakralkan sebagai bagian dari ajaran agama Islam. Dan luar biasanya apa? Mereka itu membalik ajaran tasawuf. Dulu ajaran tasawuf itu siapapun bisa bertemu dengan Tuhan, siapapun bisa menikmati cinta kasih Tuhan, asal dia hatinya bersih. Itu kan ajaran asli yang tasawuf. Sekarang yang diajarkan oleh orang-orang tasawuf itu, para habib dari Alawiyah itu gitu ya, Mama Gufron, yang diajarkan tuh kebalik. Kalian tuh gak bisa mendekatkan diri pada Tuhan karena kalian tuh ahli maksiat, karena kalian tuh berdosa, kalian itu bahasa Arab aja belum ngerti, kamu tuh tafsirnya aja gak ngerti, tapi berharap masuk surga. Tapi bisa kok masuk surga lewat bantuan kami, lewat syafaat dari kami. Makanya orang-orang Alawiyah yang Habib-Habib yang apa, itu yang mereka tawarkan itu apa? Syafaat dari kami. Begitu. Jadi awalnya di mana seseorang yang terzalimi, tersakiti, teraniaya, itu kemudian mengucapkan sumpah serapah kejelekan terhadap orang yang menyakitinya, dan karena satu hal, maka kutukan itu benar-benar menjadi kenyataan. Baraya percaya nggak dengan mekanisme yang seperti itu? Saya membuka kemungkinan untuk itu atas beberapa pengalaman yang terjadi di sekeliling saya. Tapi kemudian saya juga harus skeptis, dan karena itu saya bertanya kepada beberapa pakar. Termasuk diantaranya saya bertanya kepada Kang Rumah editor. Kang Rumah, apakah kutukan itu bisa terjadi dan seterusnya dan seterusnya? Dia bilang ya tidak ada, paling itu adalah pseudoscience. Kalau dibuat clickbait ya bisa aja, saya juga suka bikin yang kayak gitu. Tapi itu sejauh yang diketahui bersama tidak terjelaskan secara sains. Kata dia penjelasannya adalah seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan Baraya melihat kasus Ahok, kasus Pak Habib Rizik, Baraya mungkin akan menemukan satu pola di mana nampaknya kutukan itu memang benar-benar terjadi gitu. Jadi coba Baraya simak baik-baik penjelasannya. September tahun 2016, Ahok mengeluarkan sebuah pernyataan yang belakangan menjadi sangat kontroversial ketika dia mengatakan jangan mau dibohongin pakai surat Al-Maidah, ayat sekian-sekian dan seterusnya. Ini akhirnya memicu sebuah polemik besar dan Ahok dikatakan sebagai orang yang menistakan ajaran agama Islam, menistakan ayat Al-Quran sebagai pembohong gitu. Nah, ini sebenarnya bagi saya juga cukup membingungkan, ini di mana penistaannya gitu. Kalau misalkan itu dikatakan sebagai sebuah penistaan, kalaupun memang Ahok benar-benar berniat untuk menistakan,
dia tuh gak mungkin berbicaranya di ruang publik yang mayoritas di situ adalah muslim semua, kemudian direkam sebagai bagian dari dokumentasi pemerintahan, kemudian itu juga tersebar kemana-mana, ya gak mungkin juga gitu. Kalau misalkan saya mau menistakan orang Kristen misalkan ya saya gak akan menistakan di depan mayoritas orang-orang Kristen di situ, dikata-katain seperti itu kan gak mungkin juga gitu. Itu pasti gak ada niatan. Dan kalimatnya sebenarnya secara spesifik juga mengatakan bahwa jangan mau dibohongin pakai surat Al-Maidah, yang sering saya bandingkan dengan kata jangan makan sendok itu berbeda dengan jangan makan pakai sendok gitu. Itu kan sebenarnya sangat berbeda. Dan kalaupun misalkan Ahok dianggap bersalah gara-gara dia orang Kristen tapi bahas surat-surat di dalam Al-Quran, ya ini kan apa bedanya juga dengan Pak Rocky Gerung. Pak Rocky Gerung itu udah mah ateis. Udah mah ateis, kemudian dia sering juga mengutip ayat-ayat di dalam Al-Quran, tapi kok tidak dianggap sebagai sebuah penistaan dan sebagainya. Jadi saya pikir pada bagian ini Ahok memang tidak bersalah. Ya, urusan yang lain itu beda cerita, tapi pada bagian ini Ahok tidak bersalah. Tapi apapun itu, ketika saya pada waktu itu mencoba untuk mengatakan kepada publik melalui kanal YouTube ini bahwa Ahok itu tidak bersalah dalam hal ini, tetapi itu wave-nya, gelombangnya udah terlalu besar. Bahkan ketika saya ngomong seperti itu pun, kalau tidak diabaikan, ya dikomentari negatif gitu. Saya tuh dihujat gitu ketika saya dianggap membela Ahok, padahal bukan membela Ahok. Saya hanya mengatakan bahwa Ahok pada waktu itu tidak melakukan penistaan gitu. Cuman sentimen masyarakat itu sangat-sangat besar. Bahkan berlangsung selama bertahun-tahun, dan itu cukup sampai menggerakkan massa untuk memilih Prabowo Subianto sampai hampir mengalahkan Pak Jokowi dalam pemilu. Jadi kan pemilu pada waktu itu Pak Jokowi itu menjadi media darling gitu, menjadi kecintaan masyarakat pada waktu itu, tetapi itu bahkan hampir dikalahkan oleh Pak Prabowo dengan selisih 7% di pemilu. Saking apa? Saking besarnya sentimen masyarakat terhadap Ahok yang pada waktu itu disinyalir dekat dengan Jokowi dan disinyalir bermusuhan dengan Pak Prabowo gitu. Ceritanya kan seperti itu. Gelombang besar itu juga termasuk juga sampai membuat Pak Ahok itu didemo ketika mau diangkat menjadi Dirut Pertamina, yang akhirnya sekarang ketahuan bahwa Pak Ahok akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa, tidak berkuasa atas menahan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Pertamina dan sebagainya. Sekarang kita ketahuan itu. Dan ya apapun itu, yang jelas adalah Ahok akhirnya di penjara, divonis. Nah, uniknya di sini 25 April, catat ya, 25 April 2017 Ahok divonis hukuman 2 tahun penjara atas pelecehan terhadap agama tertentu. Nah, di situ dia mengeluarkan sebuah pernyataan dalam pleidoinya yang kurang lebih mengatakannya adalah, nanti orang yang menzalimi saya, orang yang menyakiti saya sekarang itu, satu demi satu akan dipermalukan. Lihat saja, satu demi satu akan dipermalukan. Karena ini sebenarnya juga adalah mempermalukan Tuhan. Ya kurang lebih Ahok mengatakan seperti itu. Itu kutukan jelas. Dan luar biasanya apa? 1 bulan kemudian, 29 Mei tahun 2027, Habib Rizik jadi tersangka chat mesum. Saya punya komitmen di kanal ini untuk tidak membahas masalah pribadi seseorang, apalagi aibnya. Jadi ketika saya mengatakan Pak Habib Rizik kena jadi tersangka chat mesum, saya tidak membenarkan atau tidak menyangkal. Itu bukan urusan saya, itu bukan urusan publik. Tapi intinya adalah bahwa pada waktu itu 1 bulan 4 hari setelah Ahok mengeluarkan kutukan, Habib Rizik divonis jadi tersangka chat mesum. Nah, inilah yang menjadi titik mula Pak Habib Rizik itu kehilangan momentum. Jadi sebelum-sebelumnya dia bahkan bisa menggerakkan jutaan massa dan bahkan bisa hampir menggulingkan media darlingnya Jokowi itu. Tapi sejak saat itu dukungan terhadapnya mulai turun, sentimen buruk terhadapnya mulai naik, media-media mulai berperang yang awalnya diam. Kalau misalkan mau menjelekkan Pak Habib Rizik itu diam, nggak berani gitu ya. Bahkan dulu ada komedian yang menjelekkan Pak Habib Rizik itu sama TV-nya langsung di-cut kontraknya gitu ya. Karena wave-nya besar. Tapi sejak saat itu, sejak kasus chat mesum itu yang kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, itu sentimen masyarakat mulai berbalik dan perlawanan terhadap Pak Habib Rizik itu mulai menguat. Dan bukan hanya di antara para pendukungnya atau orang yang mengamatinya, Pak Habib Rizik sendiri ini langsung umroh dan nggak pulang-pulang lagi selama 3,5 tahun. Dari Indonesia kabur ke Saudi, kemudian nggak balik lagi gitu. Ini cukup unik kasus di sini karena gini Baraya, Pak Habib Rizik itu relatif tidak takut sama penjara gitu. Jadi berkali-kali beliau itu mendapatkan ancaman, mendapatkan teror, kemudian berhadapan dengan aparat kepolisian, berkali-kali masuk penjara juga dan lain sebagainya. Beliau tuh teguh. Tapi untuk kasus ini, beliau tuh langsung nampaknya ya dalam bacaan saya, beliau itu ngedown dan akhirnya umroh ke Saudi dan nggak balik lagi 3,5 tahun lamanya. Nah, ya inilah yang pada akhirnya membuat
orang-orang yang mencaci maki, orang yang anti terhadap Pak Habib Rizik itu semakin menguat. Karena yang mendukung Pak Habib Rizik itu nggak ada cantolannya ke siapa gitu, karena di Saudi Arabia gitu. Semuanya dipegang oleh tokoh-tokoh FPI yang memang tentu saja karismanya tidak sekuat Pak Habib Rizik. Tapi bagaimanapun Pak Habib Rizik akhirnya kembali tanggal 10 November 2020. Apa yang terjadi di situ? Langsung bikin kasus lagi. 2020 itu kan lagi COVID. Ada protokol kesehatan. Pak Habib Rizik pulang, kemudian diketahui mengumpulkan massa dalam kondisi beliau sendiri sedang kena COVID. Di tengah wabah gitu. Nah, maka di sini Pak Habib Rizik itu punya 2 gugatan. Digugat 2 kali. Yang pertama itu adalah kebohongan publik. Bahwa Pak Habib Rizik itu mengakunya tidak COVID padahal COVID. Bahkan beliau sampai merekayasa urusan administrasi sebuah rumah sakit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Habib Rizik jelas melanggar protokol kesehatan. Nah, ini terjadi lagi dramanya, ribut lagi, chaos lagi, berantem sana-sini, dan lain sebagainya. Itu 10 November, 7 Desember, ada kejadian yang bikin nahas lagi. Yaitu apa? Pak Habib Rizik dikejar-kejar sama polisi, yaitu gara-gara soal protokol kesehatan dan sebagainya itu, dikejar-kejar, kemudian terlibat kebut-kebutan seperti di film Fast and Furious gitu. Terus ya terjadi itu sampai akhirnya 6 orang pengawalnya ditembak polisi. Kata polisi itu sudah bagian dari protokol karena si tersangka melawan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ya dalam persidangan yang alot dan sebagainya akhirnya terbukti ya memang polisi melakukan tindakan yang berlebihan pada waktu itu. Dan yang cukup aneh dari situ adalah CCTV-nya pas di lokasi kejadian itu rusak karena kehujanan. Jadi Baraya, pada akhirnya kita nanti belakang-belakang akan ketahuan bahwa masalah CCTV itu adalah masalah yang lumrah kalau misalkan ada apa-apa yang berhubungan dengan polisi. Tragedi Kanjuruhan, berapa ratus orang yang meninggal. Itu disinyalir gara-gara polisi yang salah mengambil tindakan. CCTV-nya nggak kepake. Kemudian kasus Vina Cirebon, CCTV-nya nggak kepake. Kemudian kasus Pak Ferdi Sambo, CCTV-nya dimanipulasi dan kemudian hilang entah kemana dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau misalkan atau kasus polisi yang ngebun itu juga ternyata CCTV-nya hilang. Jadi pada akhirnya ketahuan belakangan bahwa kalau misalkan kita punya urusan dengan kepolisian, CCTV yang dimainin gitu. Nah, tapi pada waktu itu sentimen masyarakat terhadap kebencian masyarakat terhadap Pak Habib Rizik sudah menjadi sangat kuat dan akhirnya walaupun polisi diduga melakukan tindakan yang berlebihan dan ada sedikit rekayasa di situ, publik tetap justru malah mendukung kepolisian pada waktu itu. Dan Pak Habib Rizik benar-benar kecewa, benar-benar marah karena ada anak buahnya, karena ada anggota dari FPI itu dimatikan, diteleportasikan ke akhirat dengan cara yang sangat menyakitkan gitu. Tapi sekali lagi pada waktu itu kutukan Ahok belum berakhir gitu. Jadi udah mulai dari chat mesum, kemudian ada kasus lagi, ada kasus lagi, ada kasus lagi, bertubi-tubi terhadap Pak Habib Rizik sampai akhirnya tanggal 30 Desember, berarti sekitar 22 hari setelah kejadian itu, 30 Desember, Pak Mahfud MD membubarkan secara resmi FPI. Jadi sudah tidak lagi memiliki kekuatan secara formal. Pak Habib Rizik pada waktu itu masih aja berretorika, bercerita bahwa tidak apa-apa dibubarkan FPI karena kita bisa bikin lagi dan seterusnya. Tapi ternyata rencana pemerintah itu memang sudah cukup terhitung dengan kalkulasi yang sangat matang. Karena ketika FPI itu berencana mau dibangunkan lagi dan dibangunkan lagi ya memang bangun sendiri gitu ya, pakai nama apa segala rupa. Tapi udah tidak memiliki kekuatan karena apa? Karena Pak Habib Riziknya sudah tidak lagi memiliki karisma yang besar seperti sebelumnya. Kemudian Pak Munarmannya ditangkap atas dasar pendukungan terhadap terorisme dan ada videonya terbukti gitu, dukungan terhadap terorisme. Kemudian Pak Babe Haikal entah bagaimana belakangan itu juga akhirnya berpihak pada pemerintah gitu dan seterusnya dan seterusnya. Ada cerita, ada narasi bahwa Pak Babe Haikal itu sejak awal memang ditempatkan di FPI, di sekitaran FPI, di sekitaran Habib Rizik itu sebagai agen, sebagai mata-mata, tapi kita tidak ketahui gitu ya. Cuman itu mau omon-omon aja di sekitaran orang-orang FPI gitu. Nah, tapi intinya FPI sejak saat itu sudah tidak lagi bisa bersuara, sudah tidak lagi bisa berpendapat, benar-benar mati. Dan yang kemudian lebih mematikannya lagi adalah tahun 2023 keluarlah sebuah tesis dari Kiai Imaduddin yang mengatakan bahwa Pak Habib Rizik dan semua Habib di Indonesia itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi secara sains dan dalam ilmu nasab keislaman dan seterusnya dan seterusnya. Jadi satu-satunya legitimasi Pak Habib Rizik yaitu adalah bahwa beliau keturunan Nabi gitu dan itu pun sudah dihilangkan gitu. Sehingga Pak Habib Rizik sekarang
Ya, saya melihatnya nasibnya cukup tragis gitu ya, terombang-ambing oleh kekuatan politik, dihancurkan karakternya, dihancurkan karismanya, dihancurkan para pengikutnya, dan lain sebagainya. Sekarang kalau misalkan Baraya ngetik nama Habib gitu, itu isinya jelek semua gitu. Jelek semua, jadi bahan makian, jadi bahan umpatan, hujatan, dan sebagainya, sedemikian rupa sampai kanal-kanal yang ofisial, itu misalkan dari Nabawi TV gitu, atau misalkan Robito Alawiyah dan sebagainya, banyak diantaranya yang kolom komentarnya itu dimatikan, atau kolom komentarnya pada dihapusin gitu, komentarnya pada dihapusin, karena sentimennya luar biasa buruk gitu. Nah, coba kita misalkan balik lagi, dengan awal mula Habib Rizik yang mampu menggerakkan massa sampai jutaan, kemudian tiba-tiba menjadi public enemy seperti sekarang, apakah itu kutukan Ahok itu benar-benar nyata? Ahok mengatakan satu demi satu akan dipermalukan. Sebagian dari orang-orang NU mengatakan bukan Ahok yang kutukannya terkabul, tapi jauh sebelum itu Habib Rizik bersengketa dengan Gus Dur. Kemudian Habib Rizik menuntut Gus Dur dan mengatakan seperti ini, ayo kita mubahalah. Mubahalah itu adalah kutuk-kutukan gitu ya, saling melaknat, saling mengutuk. Kita pertaruhkan diri dan keluarga kita. Kurang lebihnya kata Pak Habib Riziknya seperti itu. Kalau Anda benar, maka saya mati terlaknat. Tapi kalau misalkan saya yang benar, Anda yang mati terlaknat. Itu kurang lebih redaksi dari Pak Habib Rizik untuk mubahalah dengan Gus Dur, kutuk-kutukan gitu ya. Nah, kejadiannya adalah Gus Dur sudah meninggal. Dan dalam kondisi yang sangat baik. Gus Dur waktu menjabat sebagai presiden itu dihujatnya mati-matian, Baraya dijelekin dari segala arah, itu benar, itu kejadiannya seperti itu. Dari rakyatnya ngehujat, dari MPR juga, dari Pak Amin Rais, dari pejabat, dari Ibu Megawati, semuanya juga mendorong dia untuk jatuh dan sebagainya. Jelek sekali. Tetapi ketika beliau meninggal, beliau itu dijadikan sebagai simbol dari toleransi, kebaikan, bapak bangsa, Islam Nusantara, tokoh yang sangat inspiratif dan sebagainya. Sampai sekarang, jokesnya, kutipannya, leluconnya, semuanya masih dibukukan, masih dijadikan meme, masih dijadikan sebagai bahan introspeksi dan inspirasi buat masyarakat zaman sekarang. Gus Dur meninggal tidak dalam situasi terlaknat, tapi Gus Dur meninggal dalam kondisi yang sangat baik. Kalau misalkan laknat-laknatan itu memang benar, pilih satu di antara kita siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang benar itu, kata Gus Dur, kata Habib Rizik, itu hidupnya baik-baik saja, tapi yang salah itu matinya mati terlaknat, gitu kan? Nah, Gus Dur sudah selamat. Udah meninggalnya terbukti dalam kondisi terpuji. Nah, bagaimana dengan Habib Rizik? Nah, masalah kutukan ini sebenarnya belum selesai di sini, Baraya. Coba cek lagi ya. Kan Habib Rizik itu dianiaya oleh polisi dalam tanda kutip karena kasus-kasus yang tadi kita bahas itu. Nah, sebenarnya Habib Rizik juga sudah mengeluarkan sebuah kutukan. Siapa yang terlibat dalam gini itu akan dipermalukan, itu akan dijelekan, itu akan mati terlaknat dan sebagainya. Semoga laknat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka dan sebagainya gitu ya. Itu diarahkan kepada kepolisian terkait dengan KM50. Dan apa yang terjadi? Ini juga kutukannya nampaknya terjadi gitu, kutukan Habib Rizik pada polisi itu. Sejak saat itu, polisi-polisi yang berhubungan dengan kejadian KM50 itu banyak yang ya nasibnya tragis. Termasuk Pak Ferdi Sambo. Dan bahkan sampai sekarang institusi kepolisian, institusi secara keseluruhan tidak mendapatkan respek dan kepercayaan dari publik yang memadai. Jadi sekarang pemberitaan-pemberitaan terkait dengan polisi itu jelek semua. Bahkan slang band yang memiliki pendukung yang sangat fanatik dan sangat banyak dihujat kemarin ketika dia ketahuan mendukung polisi. Bagaimana menurut Baraya? Apakah kutukan Habib Rizik, kutukan Gus Dur, kutukan Ahok itu benar-benar terjadi? Dan kalau memang bisa seperti itu, Baraya silahkan jelaskan penjelasan ilmiah apa yang mungkin bisa kita kaitkan untuk bisa menjelaskan fenomena kutukan. Tapi bagi saya sih lebih penting untuk ya udah berarti kita harus introspeksi diri, kita tidak boleh menghujat orang lain, kita tidak boleh mendatangkan amarah dari orang lain. Karena kalau misalkan dia mengutuk, apalagi dalam kondisi dia terzalimi dan kemudian dia mengutuk, jangan-jangan itu bisa terjadi. Dalam artian misalkan Ahok yang kafir sekalipun dalam tanda kutip ya, itu ternyata bisa menimpakan kutukan kepada seorang yang dicap sebagai ahli surga gitu. Dan Habib Rizik yang pada waktu itu sudah digonjang-ganjing oleh begitu banyak sentimen buruk, itu tetap kutukannya itu berlaku buat kepolisian misalkan. Ya, saya lebih memandang itu sebagai sebuah hikmah yang harus kita pikirkan daripada penjelasan ilmiah di baliknya. Walaupun itu juga seru sih. Nanti tanya ke rumah editor ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.